sampai tatlu asy-syams, terbitlah matahari. Suma kemudian sesudahnya shalla rakaatain, dia salat 2 rakaat. Kana lahu, maka untuk dia ka'ajri, maka dia akan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala hajjatin wa umrah tamah, atau umrah wa hajj tamah. Dia yang melaksanakan rangkaian semua ibadah itu akan dapat pahala senilai pahala ibadah haji dan umrah sempurna. Zikir itu bisa zikir lisan, bisa zikir baca Quran, bisa zikir kajian majlis zikir, atau bisa campuran dari ketiganya atau kombinasi ketiga-tiganya. Ya zikir, ya kita baca Quran, ya kita kajian. Maka Allah hadiahkan untuk kita pahala senilai haji umrah sempurna. Juga kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Hibban, sesiapa di antara mereka yang belajar atau mengajar, maka Allah, malaikat-malaikatnya Allah, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, semua ikan di kedalaman lautan, dan semua semut-semut di dalam sarangnya, la yusalluna ala muallimin nasal khair, benar-benar akan memberi solawat kepada mereka yang mengajarkan ilmu. Apa makna solawat? Dimudahkan hidupnya, dirahmati segalanya, diberkahi apa yang sedang dia upayakan. Itu makna diberkahi hidupnya. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, karena majelis ilmu ini bisa mengubah yang tadinya jauh menjadi dekat. Majelis ilmu itu dengan ilmu bisa mengubah yang tadinya kita orang yang fakir menjadi orang yang selalu berkecukupan. Dengan ilmu Allah juga akan merubah kondisi seorang hamba yang tadinya hina dina, lalu Allah angkat derajat yang sangat mulia. Sebagaimana dalam kitab Tazkiratus Sami' yang dulu pernah kita bahas, di antara keistimewaan dan kemuliaan ilmu yaitu akan mengangkat derajat seseorang kepada derajat yang mulia. Wa in kana faqiran, walaupun pemiliknya itu adalah orang-orang yang fakir. Dan ilmu akan menambah derajat kemuliaan. Wa in kana daniyan, walaupun sebelumnya pemiliknya adalah orang yang sering dihinakan. Itu salah satu di antara istimewanya ilmu. Sebagaimana dikatakan Wahab bin Munabbih, kata beliau dalam halaman 16, yatasya'abu minal ilm, ilmu itu melahirkan beberapa poin. Yang pertama asy-syaraf, ilmu itu menambah kemuliaan seorang hamba. Wa in kana sahibuhu daniyan, walaupun pemiliknya adalah orang yang daniyan, rendah, sering direndahkan. Wal izzu, dan ilmu wal izzu wa in kana muhinan, ilmu itu melahirkan kehormatan sekalipun pemiliknya sering dihinakan. Wal qurb wa in kana qasiyan, dan ilmu itu akan melahirkan kedekatan meskipun pemiliknya berada di tempat yang jauh. Wal ghina, ilmu itu akan membuat pemiliknya menjadi kaya. Wa in kana faqiran, meskipun sebelumnya dia adalah orang yang fakir. Wal mahabatu wa in kana wadi'an, dan ilmu itu akan menghadirkan kewibawaan meskipun pemiliknya adalah orang yang sering diremehkan. Allahu Akbar. Itu istimewanya ilmu. Dan tidaklah ilmu itu diraih kecuali dengan kerendahan hati, kerendahan diri, merasa kita belum tahu apa-apa, maka ilmu akan datang pada mereka. Semoga Allah karunia kita mudah dalam menuntut ilmu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, halaman ke-38. Mohon maaf, ayat yang ke-38 Quran surah Thaha, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan. Ayat 39, letakkan dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkan Musa ke sungai Nil, maka biarkan arus sungai itu membawanya ke tepian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat ada sebuah skenario cerita, dia diambil oleh Fir'aun, yaitu musuhnya Allah, dan Fir'aun itu, dan Allah akan melimpahkan kepadamu kasih sayangnya yang datang dariku. Dan nanti Fir'aun dan istrinya merawat Musa dengan penuh kasih sayang. Lalu, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Nabi Musa itu besar di dalam istananya Fir'aun.
Kenapa kita pernah dengar kisahnya Musa dihanyutkan, tapi kita nggak pernah dengar kisah kakaknya Musa, Harun, dihanyutkan? Kenapa kita dengar Musa dimasukkan ke dalam peti lalu dihanyutkan, sedangkan kita nggak pernah dengar Harun dimasukkan ke dalam peti lalu dihanyutkan? Dan kenapa? Ya sebenarnya kalau bicara terusan Sungai Nil itu, kalau terus babas bisa ke arah-arah Libya atau ke negara-negara yang lain. Tapi kok dimasukkan ke tepian, masuk ke sebuah selokan, di selokan itu mengarah ke istana sang raja, rajanya Fir'aun pada zaman itu? Jawabannya, semua atas ketetapan dan ketentuannya Allah. Lalu yang kedua, kenapa Harun nggak dihanyutkan? Karena Harun lahir pada tahun-tahun di mana pada tahun itu diperkenankan lahir laki-laki dari rahim siapapun. Sedangkan Musa, waktu Musa lahir, berlaku tahun-tahun di mana nggak boleh bayi laki-laki itu terlahir. Kenapa Musa dihanyutkan dan kita nggak pernah dengar namanya Harun, kakaknya Musa, dihanyutkan? Jawabannya, karena waktu fase-fase Musa nggak diperkenankan bayi laki-laki lahir, makanya Musa dihanyutkan. Karena kalau Musa nggak dihanyutkan, Musa akan binasakan hidup-hidup. Sedangkan kenapa waktu zamannya Harun itu nggak apa-apa? Ya karena memang tahun-tahun itu tahun diperkenankan bayi laki-laki itu lahir. Jadi ada pemberlakuan pemerintah. Kalau sekarang mungkin ganjil genap dalam perihal mobil, kalau itu laki-laki dan perempuan dalam perihal lahir. Yang tahun ini yang laki-laki aja, yang tahun besok perempuan aja, tahun besoknya laki-laki aja. Begitu hadirin pada tahun-tahun itu. Maka Musa dimasukkan ke dalam peti, lalu dibiarkan peti itu hanyut dalam sungai. Sambil ibunya Musa mengatakan, aku serahkan bayiku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu peti itu hanyut di bawahnya, lalu menepi sampai ke selokan. Selokan itu tiba di dekat istana sang raja, yaitu Fir'aun. Istrinya Fir'aun kala itu lagi santai-santai di tepian. Kaget beliau melihat sebuah peti, tidak kecil ukurannya tapi agak cukup lumayan besar. Karena kayak hari ini, kalau kita lagi menepi, tiba-tiba ada sebuah peti yang agak lumayan besar tuh mendekat ke kita, kita kan pasti penasaran, apa isinya? Allah yang gerakkan istrinya Fir'aun, lalu peti itu diambilnya. Begitu dibuka, terkaget-kaget istrinya Fir'aun dengan adanya sesosok bayi dalam peti yang sedang hanyut. Ia iba, istrinya Fir'aun kasihan. Lalu didekapnya bayinya Musa di waktu itu dengan dekapan yang hangat, dan dia bawa kepada suaminya Fir'aun. Lalu dia bilang, wahai sayangku, sungguh sangat baik anak ini, lucunya anak ini, tampannya anak ini, izinkan aku merawatnya. Fir'aun sekuat itu, menguasai 2/3 dunia, kalau sudah ketemu istrinya tetap gak bisa apa-apa. Ternyata sudah berlaku dari dulu jemaah. Laki-laki biasanya takut sama istrinya. Sehebat apapun laki-laki di luaran sana, tetap dia pasti akan mempertimbangkan pertimbangan istrinya. Dia pasti akan tetap melihat kepada istrinya. Dia pasti akan meminta pendapat istrinya. Mungkin matematikanya oke, mungkin secara strategi oke, tapi perempuanlah peninjau resiko-resikonya yang kadang nggak bisa dilihat sama laki-laki. Karena istrinya udah menggendong, istrinya sudah senang banget, serasa sehati banget sama Musa waktu bayi, waktu menggendong bayinya Musa, maka suaminya nggak bisa mengelakkan permintaan istrinya. Suaminya bilang, ya nggak apa-apa istriku, pengecualian untuk bayinya Musa yang ada dalam dekapan istrinya diizinkan. Musa kecil dirawat di istana raja. Musa kecil hidup di lingkungannya raja. Musa kecil tumbuh dengan fasilitas-fasilitas kerajaan. Dia makan dengan makanan terbaik. Dia dapat fasilitas terbaik, pendidikan terbaik. Karena seseorang itu anak hasil lingkungannya. Makanya Musa tumbuh dengan pertumbuhan yang luar biasa ya, karena memang lingkungannya lingkungan raja. Hari ini hadirin, orang
Kalau dia anaknya elang tapi diangkremi sejak masa telurnya oleh ayam, maka dia nggak akan melihat dirinya sebagai seekor elang. Dia akan melihat dirinya sebagai seekor ayam, karena sekelilingnya ayam. Tapi beda cerita kadang-kadang saat kucing berada waktu masa-masa kecilnya itu di tengah-tengah anak-anaknya harimau, kucing itu pun bisa berpotensi segahar harimau karena circle-nya circle harimau. Dan kadang-kadang juga dari siapa dia diangkat, di situ juga berpotensi dia mendapatkan keistimewaan sebagaimana lingkungannya. Apalagi kalau kita refleksi, kadang-kadang demikian hadirin. Mudah sekali seseorang itu mencapai titik-titik tertentu yang mungkin bagi anaknya orang lain itu sulit dicapainya, karena kadang masih memandang dia diangkat oleh siapa, dibawa oleh siapa, atau anaknya siapa misalkan. Makanya kita perlu untuk tidak mematahkan semangat. Siapapun tetap berpeluang jadi hamba Allah yang terbaik dengan versi dirinya yang terbaik, asalkan kita mau berlomba dalam kebaikan dan tidak mendahulukan hal-hal yang sifatnya nepotisme atau yang sejenisnya. Kembali lagi dalam bahasan, waktu zaman Musa, ketika Musa ditemukan oleh istrinya Firaun, lalu Musa didekap dalam dekapan yang hangat, dan Musa tumbuh besar dalam lingkungannya Firaun, yang padahal itu adalah musuhnya Allah. Ayat 40, ketika saudara perempuannya berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Firaun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu siapa yang bisa menyusuinya, memeliharanya? Maka kami akan mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih hati lagi. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar. Dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat, lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Yang pertama, ayat ke-40 ini bercerita tentang Musa yang kembali ke pangkuan ibunya, tapi dengan cara terbaik Allah. Ketika istrinya Firaun mendapati Musa, istrinya Firaun nggak bisa menyusuinya Musa, karena istrinya Firaun nggak bisa menyusuinya. Maka dibukakan sayembara untuk menyusui anak laki-laki angkatnya raja. Dibuka sayembara. Lalu seorang gadis ini bilang, maukah engkau aku beritahu siapa yang bisa memeliharanya, menyusuinya? Mau, silakan, carikan. Banyak perempuan didatangkan, ternyata Musa kayak nggak cocok. Musa tetap aja mengelak, nggak mau menyusu, tetap aja menangis. Nah, perempuan ini adalah kakak perempuannya Musa yang memberitahu kepada pihak kerajaan bahwa ada satu wanita yang pasti bisa menyusui Musa dan memeliharanya serta menenangkan Musa. Siapa ternyata? Ibunya Musa. Tapi sang raja nggak tahu kalau itu ibunya. Ibunya Musa masuk ke istana raja, disusuilah Musa. Musa tenang, nggak nangis lagi, nggak rewel lagi. Dengan izin dan taufik dari Allah, Allah pertemukan Musa dengan ibunya dengan cara terbaik Allah. Ingat ya hadirin, sesulit apapun kemelut keadaan yang hari ini kita sedang alami, separah apapun kondisi yang hari ini kita sedang hadapi, sekemelut apa yang hari ini sedang Allah uji, tetap Allah akan punya cara mempertemukan kita dengan solusi terbaik darinya. Seperti Allah membuat Musa yang lahir pada zaman di mana tahun itu nggak boleh lahir bayi laki-laki, ibunya dengan ikhlas mengembalikan kepada Allah, lalu hanyutlah Musa di atas peti, dibawa mengalir oleh air yang ada di sungai Nil, masuk ke istana raja, didekap oleh istri sang raja. Istri sang raja minta izin, lalu diizinkan untuk bayi laki-laki itu tinggal di istana. Lalu bayi laki-laki itu kelaparan kehausan, dicari siapa yang bisa menyusui dan menenangkannya.
Ternyata didapati ibunya Musa sendirilah yang menyusui dan menenangkannya. Lalu Musa dan ibunya dan kakak perempuannya tinggal di istana sang raja. Dan beberapa saudara-saudaranya tinggal di istana sang raja. Itu cara Allah. Kita mungkin kayak gimana ya? Kan kalau kita jadi ibunya Musa juga bingung jemaah. Coba gimana? Ini anak, bayi, kok dihanyutkan? Kira-kira kalau kita jadi ibunya Musa, rela nggak bayi kita hanyutkan? Probabilitasnya untuk selamat berapa persen? Lebih mungkin kalau kita hanyutkan ke Sungai Serayu, bayi kita hidup atau mati? Mati. Itu Sungai Serayu, kita hanyutkan bayi kita yang baru lahir, bisa mati hadirin. Probabilitas kehidupan itu kecil sekali, tapi itu cara Allah. Seolah Allah bilang kepada ibunya Musa, yakinkan pada hatimu, aku yang akan selalu menjaga dan memelihara anakmu. Dan Allah pelihara dengan cara terbaiknya. Setelah ikhtiar terbaik bagi seorang ibu, maka ketika seorang ibu dan seorang ayah itu menyerahkan kepada Allah untuk anaknya yang sudah diikhtiarkan, dipondokkan, masukin ke pesantren, pilihkan sekolah dan segala macamnya, itu pasti cara terbaik dari Allah mau membahagiakan orang tua yang sudah menyerahkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selalu punya cara. Ibunya Musa kembali kepada Musa dengan caranya. Kalau ibarat Musa itu adalah sebuah keinginan yang besar dalam diri kita, kadang-kadang kita perlu mundur sejenak, melepaskan keinginan besar kita untuk nanti boleh jadi kita dipertemukan dengan keinginan besar itu kembali. Kalau Musa itu yang tadi dihanyutkan ke sungai Nil adalah jodoh, yang kadang-kadang kita harus melepaskan karena kita tahu ini yang haram, kita tahu ada hubungan-hubungan yang gak Allah ridhoi, lalu kita lepaskan karena Allah, mohon maaf saya nggak bisa melanjutkan kecuali kalau memang engkau tidak serius. Tapi kalau serius kayaknya masih lama deh. Ya udah, lepaskan karena Allah. Kalau memang jodohnya suatu hari nanti pasti akan ketemu lagi. Lepaskan karena Allah. Ketika seorang pemuda udah menjalin satu hubungan yang menurut dia semua orang tahu bahwa dia milikku, aku miliknya, tapi dia sama taunya bahwa itu hubungan tuh adalah hubungan yang gak Allah suka. Lalu akhirnya dia memilih melepas hubungan itu karena Allah. Suatu hari nanti kalau memang ia jodohmu, dia pasti akan kembali. Bahkan dalam versi yang lebih baik. Sebagaimana kata Nabi SAW, innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka min. Kalau kita ninggalin sesuatu yang buruk karena Allah, Allah pasti beri ganti yang jauh lebih baik. Mungkin orangnya sama, tapi dia sudah di tahun yang berbeda dengan upgrade diri yang jauh dari dirinya yang sebelumnya. Setelah kita tahu ini hubungan kayaknya gak Allah suka, lalu kita memutuskan untuk cukup dan gak melanjutkan hubungan itu lagi. Kita sibuk dengan diri kita dan kita perbaiki diri kita. Dia sibuk mengupgrade dirinya hingga satu saat kalau memang dia jodoh kita, Allah pertemukan di waktu terbaiknya, dalam kondisi terbaiknya, dan dia sudah jadi versi terbaik dirinya. Menikahlah mereka. Hadirin, apa-apa yang memang menjadi kehendak Allah, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Musa ketika dihanyutkan, probabilitas selamatnya sangat kecil, tapi Allah menyelamatkan Musa. Musa yang harusnya lahir di zaman tahun-tahun bayi laki-laki gak boleh lahir, harusnya kali itu Musa udah gak bisa hidup lagi, tapi Allah merawat Musa sampai peti itu ke istana raja. Istrinya Firaun maksudnya, istrinya Firaun mendekap Musa, memangkunya, menggendongnya, memeluknya dengan pelukan yang hangat, lalu meminta izin kepada Firaun dan Firaun izinkan. Lalu ketika Musa menangis, meminta untuk disusui, tidak ada satupun wanita yang bisa menyusui,
Ibunya Musa Allah datangkan untuk menyusui Musa di dalam istana dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman. Gak was-was. Kalau Musa pada saat itu masih disusui ibunya, tapi bukan di istana Firaun, tapi di rumahnya, was-was. Kalau ketahuan bayi siapa itu, apa jenis kelaminnya, laki-laki, kubur hidup-hidup. Tapi Allah punya skenario terbaik untuk keluarganya Musa, untuk ibunya Musa, untuk saudara-saudarinya Musa. Ingat selalu satu hal, bahwa rencana Allah pasti yang terbaik. Tulis di kolom komentar hadirin. Ingat selalu bahwa rencana Allah pasti yang terbaik. Kita boleh berencana A, B, C, tapi bukan berarti setelah rencana itu gagal berarti Allah nggak baik sama kita. Justru rencana-rencanamu Allah gagalkan agar rencanamu tidak membuatmu binasa. Kadang Allah menggagalkan rencana-rencana kita itu supaya rencana kita nggak membinasakan kita. Kadang Allah gagalkan semua impian-impian kita itu supaya impian-impian yang menurut kita baik tadi tak merusak kita. Justru karena gagal itu kita lebih baik, karena gagal itu kita lebih upgrade secara keilmuan, secara kapabilitas kita, sampai Allah beri ganti yang jauh lebih baik. Setelah bertahun-tahun kita bisa bilang, terima kasih ya Allah, Engkau maha baik, ternyata ini gantinya. Rencana Allah pasti baik, meskipun perlu derai air mata menerimanya, dan takdir Allah itu pasti baik, walaupun pada awalnya kita nggak suka. Sebagaimana kata Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa asa takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu, tapi itulah yang terbaik buat kita. Kita tuh nggak suka, kenapa begini sih ya Allah? Loh, justru Allah mau beritahu, ini yang kamu pinta, tunggulah sesaat, pasti engkau akan tahu apa hikmahnya. Kenapa kok nggak terjadi ya Allah harapan-harapan saya? Justru Allah sedang selamatkan kita. Nanti cepat atau lambat kita akan bilang, ternyata ini ya maksudnya. Selalu begitu. Rencana Allah pasti yang terbaik. Takdir yang Allah tetapkan untuk kita jalani juga pasti takdir terbaik. Gak mungkin Allah ngecewain kita. Ada seorang hamba dikecewakan sama Allah? Belum pernah. Idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri. Pergilah kamu wahai Musa dan saudara laki-lakimu Harun, bi ayati, bawalah ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaranku, wala taniya, dan janganlah kamu berdua lalai, fi dzikri, dalam mengingat Allah. Suruh pergi kemana? Nanti ayat 43. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi kalian berdua. Suruh pergi menghadap siapa? Firaun, sosok raja yang besar kekuasaannya, menguasai 2/3 dunia, tak terkalahkan pasukan dan prajurit-prajuritnya, sungguh sangat kaya raya raja itu. Dan innahu tagha, Firaun benar-benar melampaui batas. Idhaba, pergi kamu berdua. Yang pertama, Allah memberikan pesan, berdakwahlah dengan kolaborasi. Dakwahkan Firaun berdua. Pesan yang kedua, suruh pergi tapi jangan lupa zikir. Wala taniya fi zikri, jangan kamu lupa zikir kepadaku. Jadi kalau kita mau menghadap kepada sesuatu yang menurut kita berat, zikir banyak-banyak. Zikir, 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 zikir. Banyak-banyak zikir. Terus yang ketiga, apa Allah berfirman? Faqula lahu qawlan layyinan
ucapkan kepada Fir'aun qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun sadar lalu dia menjadi takut. Yang harus digarisbawahi qaulan layyinan kepada Fir'aun, suruh mengingatkan Fir'aun, tokoh yang sangat besar dan berat kezalimannya, tapi Allah tak perintahkan suruh bicara dengan kalimat-kalimat yang kayak gimana? Lemah lembut. Qaulan layyinan. Bayangin hadirin, Quran surah Thaha ayat yang ketiga, Quran surah 20 Thaha ayat yang ke-44. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Berbicaralah kalian kepada Fir'aun dengan pembicaraan yang lemah lembut, semoga Fir'aun sadar dan semoga Fir'aun takut kepada Allah. Kalau Musa dan Harun disuruh pergi ke Fir'aun dan suruh berdakwah dengan kalimat yang lemah lembut, apalagi kita nggak ketemu sama Fir'aun, kita nggak lagi berbicara kepada pihak sekelas Fir'aun yang kufur, yang membunuh bayi, yang mengaku Tuhan, yang zalimnya luar biasa. Kalau Musa sama Harun aja suruh bicara yang lemah lembut, gimana kita yang tidak bertemu Fir'aun? Kita mau ngajak teman kita kita tahu Muslim. Kita mau ngajak keluarga kita kita tahu Muslim. Kita mau ngerangkul orang di luar sana yang kita tahu orang di luar sana juga ternyata beliau mayoritasnya Muslim. Kalau sekelas Fir'aun aja kufur, beliau bicaranya qaulan layyinan, lemah lembut, gimana sama saudara sesama Muslim? Berarti kan kita juga nanti ketemu sama yang non Muslim, orang yang belum beriman, kita diminta juga untuk lemah lembut dalam menyampaikan, apalagi sesama orang beriman. Harusnya lebih layyin lagi. Ini sekelas Fir'aun loh hadirin. Sekelas Fir'aun aja Allah perintahkan qula lahu qaulan layyinan, bicara lemah lembut, bicara yang baik, cara yang santun. Apalagi kalau sama orang beriman. Jangan dibalik nih. Mohon maaf, jangan dibalik. Bermesraan kepada mereka yang tidak beriman, sedangkan sesama orang beriman sikapnya sangat jauh berbeda. Ketika sama yang belum beriman sangat royal, begitu sama orang beriman nggak royal sama sekali. Ketika sama yang belum beriman begitu memuliakan, begitu sama orang beriman malah saling menghinakan, malah saling sikut menyikut, malah saling menjatuhkan. Tentu nggak kayak gitu yang dikonsep dalam Al-Quran di ayat 44 Thaha ini. Ini konsep Muslim sama yang belum beriman layyin, lemah lembut, santun banget. Sama yang beriman tambah layyin. Ketemu sama yang belum beriman baik, ketemu sama yang beriman lebih baik. Ketemu sama yang belum beriman tetap sopan, ketemu sama orang beriman lebih sopan. Itu karakter-karakter orang beriman. Ayat 45, qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaiha. Mohon maaf. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw ayyatagha. Keduanya berkata, ya Allah, sungguh kami khawatir Fir'aun nanti akan menyiksa kami, au ayyatagha, atau Fir'aun akan semakin melampaui batas. Qala la takhafa innani ma'akum
berfirman, jangan kalian berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara, dan aku mendengar dan aku melihat apa yang kalian kerjakan dan apa juga yang akan mereka lakukan kepada kalian. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan takut. Qala la takhafa. Kalian berdua jangan khawatir. Kalian berdua jangan takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian. Innani ma'akuma, aku yang menemani kalian. Asma', aku selalu mendengar apapun yang kalian pinta. Wa ara, aku selalu melihat apapun yang kalian kerjakan. Ayat ini nanti kalau kita tarik, kita ini harus punya hiburan yang sama dengan gimana Allah menghibur kita. Sebagaimana Allah hibur Musa, sebagaimana Allah menghibur Harun, kita harusnya merasa terhibur dengan ayat ini. Qala la takhafa, hambaku kamu jangan khawatir. Kan hidup kita kadang suka-suka khawatir mendadak kan. Ya Allah, mana jodoh saya? Ya Allah, kapan hamba punya keturunan? Ya Allah, gimana soalan rezeki? Ya Allah, gimana soalan ini? Ada banyak kan yang kita khawatirkan dalam hidup. Bagaimana nanti kalau saya tua? Apakah di masa senja dan tua saya nanti saya punya harta yang untuk saya bagikan ke anak-anak saya? Gimana nanti kalau usia saya senja, apakah saya tetap akan bisa bekerja sedangkan fisik saya kian melemah? Kekhawatiran itu kan ada kan? Ayat ini harus menjadi penghibur buat kita supaya nggak khawatir. Qala la takhafa, jangan khawatir hamba-hambaku. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersamamu wahai hambaku. Aku mendengar semua yang kamu ceritakan dan aku mengetahui, aku melihat apapun yang kamu kerjakan. Kalau kita tahu Allah dengerin saya kok, gak mungkin Allah gak dengar. Kalau kita tahu Allah pantau saya kok, Allah tahu kondisi susah saya ini kok, maka gak mungkin kita dikecewakan sama Allah, pasti dibahagiakan. Qala la takhafa, jangan banyak khawatir. Karena kadang kekhawatiran kita itu belum tentu terjadi, tapi dengan banyaknya overthinking, banyaknya kekhawatiran yang berlebihan itu sudah pasti mencabut kebahagiaan kita di hari ini. Overthinking itu kan belum tentu terjadi, tapi gara-gara khawatir berlebihan membuat kita tercabut rasa bahagianya di hari ini. Jadi kita mau bahagia nggak bisa bahagia gara-gara khawatir. Harusnya hari ini tuh kita bahagia, sumringah, senang, senyum, penuh keceriaan dalam hidupnya. Gagal dapetin itu gara-gara khawatir. Nanti gimana ya? Padahal yang dikhawatirkan belum tentu terjadi. Makanya ayat ini penghibur buat kita. Qala la takhafa, jangan khawatir. Kan Musa khawatir kan? Ya Allah, gimana nih Fir'aun? Nanti kalau dia bunuh saya? Nanti kalau Fir'aun makin melampaui batas? Ayyafruta alaina, nanti kalau Fir'aun nyiksa saya gimana ya Allah? Qala la takhafa, jangan khawatir. Udah yang penting kamu sampein aja. Dan ini juga konsep dakwah ya. Jangan khawatir, ini dalam dakwah. Sebentar aja. Dalam dakwah, sebentar ya, mana sih? Dalam dakwah, konsepnya adalah menyampaikan, bukan gimana nanti mereka nerima sampaian kita. Atau dalam kita berdakwah tuh fokusnya tuh di menyampaikannya, bukan di penerimaannya semata. Jadi kalau kita fokusnya nanti saya diterima nggak ya, kecewa pasti. Tapi kalau fokusnya Bismillah saya sampaikan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Sampaiin aja.
Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sampaiin aja, tugas kita itu menyampaikan. Diterima atau tidak itu udah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita nyampein, tugas kita ngasih tahu, tugas kita sharing, tugas kita sampaikan tausiah, cuplikan video di WA storykan. Ada tausiah pendek, jadikan status, jadikan postingan di IG, jadikan postingan di TikTok, disebarluaskan di sosial media. Bukan berapa banyaknya yang menonton, bukan seberapa banyaknya orang yang merespon. Udah, kembalikan kepada Allah. Karena esensi dakwah itu untuk menyampaikan, bukan untuk diterima dulu. Sampaiin aja. Terima atau belum, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasul rabbik. Maka datangi Fir'aun dan katakan kepadanya, sesungguhnya kami adalah utusan Allah. Fa'arsil ma'ana bani Israel. Maka lepaskanlah bersama kami Bani Israel. Wala tu'adzibhum, jangan engkau siksa Bani Israel wahai Fir'aun. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik, sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu ala manittaba'al huda, keselamatanlah Allah limpahkan kepada mereka yang mengikuti petunjuk. Inna, sungguh kami qad uhiya ilaina, telah diwahyukan kepada kami, annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla, azab siksaan Allah timpakan kepada siapa yang mendustakan Allah dan siapa yang berpaling dari peringatan Allah. Qala faman rabbukum ya Musa, Fir'aun bertanya, siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa? Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah. Musa menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, dialah yang telah memberikan kepada kita segala sesuatu, dialah telah membentuk kita dari beragam kejadian, summa hada, kemudian dialah Allah yang memberi petunjuk. Qala fama balul qurunil ula, dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu? Besok kita lanjutkan kisahnya Musa. Allahu akbar walillahil hamd. Ini kisahnya Musa dengan Fir'aun. Ada kalimat yang tadi dikatakan, wassalamu ala manittaba'al huda, keselamatanlah bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Singkatnya, wassalamu ala manittaba'al huda, kamu pasti selamat kalau kamu ikut petunjuk. Kita pasti akan berjaya kalau kita mengikuti petunjuk. Kita pasti nggak akan binasa kalau kita mengikuti petunjuk, dan petunjuk itu adalah Al-Quran. Wassalamu ala manittaba'al huda, keselamatan akan Allah pastikan bagi milik, keselamatan adalah milik mereka-mereka yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau selamat, kalau kita mau selalu berada di dalam kemuliaan, kejayaan, kemudahan, ikuti petunjuk dari Al-Quran. Wassalamu ala manittaba'al huda, karena keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak hadirin semuanya, baik di TikTok, YouTube, Instagram, juga di offline Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Berkenan sudah belajar bareng-bareng di pagi ini. Semoga Allah mengganti semuanya dengan surga firdaus tanpa hisab, dan semoga Allah gantikan tiap-tiap langkah kaki kanannya, meninggikan derajat, kirinya menggugurkan dosa, putaran rodanya Allah tinggikan derajat-derajat kita dan Allah ganti dengan surga. Dan mudah-mudahan gelapnya kita berpagi-pagi datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih, itu Allah ganti dengan terangnya cahaya pada hari kiamat kelak. Kalau kami masih ada umur, kami mudah-mudahan diizinkan dan diberi taufik sama Allah untuk bisa kita belajar bersama. Tapi kalaulah kami wafat duluan, mohon berkenan doakan kami, semoga kami kelak masuk surga firdaus tanpa hisab, dan Allah ampuni semua khilaf. Dan hadirin, terima kasih banyak sudah selalu membersamai di episode kajian subuh syuruk di pagi ini. Alhamdulillah, proses demi proses sudah pelan-pelan kita
lewati tahapan-tahapannya dan kini sudah melalui finishing gedung penghafal Quran yang ada di barat masjid. Itu gedungnya 2 lantai, sudah bisa dilihat hampir-hampir tampak warna-warna catnya, hampir-hampir tampak sebentar lagi keluarannya, dan insya Allah nanti di situ juga akan ada yang namanya konblok. Kita sedang mau konblok. Kemarin RAB konbloknya, konblok itu paving, RAB pavingnya kurang lebih sekitar 7 sampai 10 jutaan, kurang lebih di angka itu. Kalau di antara jamaah nggak apa-apa, silahkan hadirin, mulai dari Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000 atau lebih daripada itu, kembali ke hadirin silahkan, bisa langsung ke Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatihah. Dan insya Allah habis selesai asrama kita akan ada pembebasan lahan untuk sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatihah. Nah, untuk pembebasan lahan rekeningnya berbeda. Rekening pembebasan lahan 50900196666. Kami ulangi, atas namanya Sekolah Hafiz Quran Masjid Maf. Kami ulangi, rekeningnya muamalat 50900196666. Namanya 3 kali. Itu untuk pembebasan lahan yang ada di belakang baliho masjid, insya Allah 240 meter dan per meternya 1 juta. Tapi teman-teman bisa mulai dari berapapun silahkan. Semoga itu jadi jariah buat kita bersama-sama. Saya ikut andil, kami dan keluarga ikut andil juga di dalam hal tersebut. Maka mudah-mudahan Allah pilih harta kita untuk bisa membersamai setiap episode kebaikan. Mudah-mudahan Allah pilih harta kita jadi harta yang abadi kelak menemani kita sampai kita berpulang. Terima kasih banyak hadirin. Konfirmasinya kemana Us? Bisa ke Mbak Leha 085174456070. Kami ulang 085174456070. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam untuk keluarga di rumah, semoga Allah balas semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Dan insyaallah Allah izinkan kita berhaji di tahun ini, tahun depan maksudnya 2025, dan Allah izinkan kita umrah di waktu terbaik menurut Allah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.